Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memahami limit dan kontinuitas. Jadi suatu fungsi fz dikatakan mempunyai limit L, dan L ini unik saat z mendekati titik z0, dan kita tuliskan sebagai limit z mendekati z0, fz sama dengan z0 jika untuk setiap bilangan positif real epsilon kita akan mendapatkan bilangan positif delta sedemikian rupa sehingga untuk semua z yang tidak sama dengan z0 dalam bidang lingkaran atau disk ya, yang persamaannya adalah nilai mutlak dari z dikurangi z0 lebih kecil daripada delta, kita akan dapatkan nilai mutlak dari fz dikurangi L itu lebih kecil dari epsilon. Kalau kita gambarkan di sini, jadi penggambarannya adalah penggambaran titik yang diperbesar ya. Jadi titik z0 kemudian sekitarnya kita perbesar sedemikian rupa ya. Kemudian dari z0 itu merupakan satu pusat lingkaran dengan jari-jari delta. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah bidang kompleks untuk fungsinya, nilai fungsi. Jadi dikatakan mempunyai limit apabila gitu ya, apabila untuk setiap z ya yang mendekati z0, jadi di daerah lingkaran yang sebelah kiri ini kita akan mendapati bahwa nilai fungsi fz dikurangi L limitnya pada saat z mendekati z0 itu lebih kecil daripada epsilon atau jari-jari dari lingkaran yang sebelah kanan. Atau kalau kalau ini kita perkecil lagi lingkarannya ya, maka kita bisa katakan bahwa nilai fungsi atau fungsi fz mempunyai limit saat z mendekati 0 jika ya, kalau kita pandang ini titik z0 itu kita dekati ya dari segala arah. Di sekitar z0 itu adalah satu bilangan z ya. Nah, maka nilai fungsi fz itu dikurangi L. L berarti di sini adalah nilai fungsi dari z0 ya, atau limit fz saat z mendekati z0 sama dengan L ya, itu akan lebih kecil daripada lingkaran di sini ya. Nah, limit yang fungsi yang seperti itu dikatakan fungsi yang mempunyai limit. Nah, limit ini akan berhubungan dengan kontinuitas suatu fungsi. Jadi, suatu fungsi fz dikatakan kontinu pada titik z sama dengan z0 jika nilai f saat z-nya adalah z0 atau nilai fungsi saat z0 itu terdefinisi. Terdefinisi maksudnya ada ya, bukan tidak berhingga. Terdefinisi dan limit z mendekati z0 fz itu sama dengan fz0 gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi ya, jadi dikatakan kontinu apabila ya di dekat fz0 itu nilai fungsinya ada ya di sekitar fz0, kemudian kita cari nilai fungsi fz0, kemudian di dekat z0 itu ada satu z gitu ya, yang dekat dengan z0 dan nilai fungsinya itu ada dan sama dengan fz0 ya. Jadi suatu fungsi kontinu jika limitnya terdefinisi ya, jika fungsinya terdefinisi dan limitnya sama dengan fz0. Dan fz dikatakan kontinu dalam satu domain jika ia kontinu pada semua titik atau pada tiap titik dalam domain tersebut. Domain itu suatu himpunan bilangan gitu ya, himpunan bilangan tertentu.
satu area atau satu himpunan bilangan asal. Nah, misalkan contoh di sini ada satu fungsinya adalah JZ pangkat 4 ditambah 3Z kuadrat dikurangi 10J. Kemudian kita cari limitnya saat Z mendekati 2J. Ya. Kita dapatkan, kita masukkan saja di sini ya. Kita masukkan Z0 sama dengan 2J. Jadi JZ pangkat 4, maka Z pangkat 4-nya adalah 2J pangkat 4 ya. Kemudian 3Z kuadrat, Z kuadratnya adalah 2J kuadrat dan seterusnya. Kita dapatkan limit fungsi Z saat mendekati 2J adalah min 12 plus 6J ya. Oke. Dan ini kalau kita masukkan fungsi fz tadi ya, jika z-nya adalah 2J, ini nilainya akan sama dengan ini ya, dengan limit ya, sehingga fungsi tadi fungsi yang kontinu. Nah, kemudian untuk nomor 2 fungsinya adalah z min 3 per z min 2J. Oke, nilai fungsinya kalau kita mau lihat apakah fungsi kontinu atau tidak ya, fungsi kontinu atau tidak pada z mendekati 2J, maka kita cari limitnya ya. Untuk mencari limitnya di sini saya tidak bisa memasukkan 2J pada Z ya, karena kalau langsung dimasukkan 2J pada Z maka FZ akan sama dengan Z min 3 per 0 ya. Pembagian dengan 0 itu menjadi tak berhingga atau tidak terdefinisi, sehingga saya ubah dulu bentuknya dengan mengalihkan 1 di sini, dengan mengalihkan 1, tapi 1 ini adalah bentuk konjugat dari penyebut. Oke, sehingga Z min 2J nya nanti hilang di bawah ya, karena sudah berubah bentuknya. Maka limitnya kita bisa masukkan Z mendekati 2J ya, jadi Z nya jadi 2J, kita masukkan dalam persamaan ini, kita dapatkan hasil ini. Oke, berarti kita sudah mendapatkan hasil fungsi tadi, limit fungsi saat Z mendekati 2J adalah min 8 per 5 dikurangi 12 per 5J. Nah, dua contoh ini adalah contoh fungsi yang kontinu ya, jadi limitnya ada ya, dan nilai fungsinya juga sama dengan limit ya. Kalau kita masukkan Z sama dengan 2J, itu nilainya akan sama dengan limit. Jadi fungsi 1 dan fungsi 2 itu merupakan fungsi yang kontinu ya saat Z mendekati 2J. Nah, untuk contoh fungsi yang tidak kontinu di satu titik, misalkan adalah fungsi nomor 3 ini, jadi fz sama dengan Z per Z kuadrat plus 1 ya, sama dengan Z per ya. Jadi ini saya ubah yang sebelah kiri, yang pembilang penyebut maaf, Z per Z min J dikalikan Z plus J. Nah, kita lihat di sini bahwa kita tidak bisa mengubah bentuknya yang lain lagi, dan kita tahu bahwa penyebut ya, atau yang di bawah per itu kan penyebut, jika Z-nya kita pilih J atau Z-nya kita pilih min J, maka penyebutnya akan 0 ya, dan apapun dibagi 0 itu tidak terdefinisi ya. Maka untuk contoh nomor 3 ini, fungsi ini diskontinu pada titik Z sama dengan plus J dan Z sama dengan min J ya. Jadi kadang-kadang ada fungsi yang memang kontinu sepanjang saat gitu ya, misalkan sinus, kosinus, yaitu fungsi yang kontinu ya. Tapi
ada juga fungsi yang continue tapi kemudian discontinue pada waktu-waktu tertentu, contohnya tangen ya. Jadi kan ada itu tangen yang nilainya tidak berhingga ya, berapa tangen berapa. Nah coba ya sin per cos ya, yang pembilangnya 0. Nah maka fungsi tangen tadi tidak continue pada saat itu ya. Oke.